Saya coba review dari Mas Gede ya. Sebenarnya ini kalau secara overall misalnya kita ya mungkin ini ada sedikit masukan buat teman-teman semua, buat ngelihat sebuah renderan itu cukup eye catching atau enggak gitu. Jadi kalian kalau coba ngelihat dari jarak jauh, kira-kira mungkin segini gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara thumbnail-nya udah oke, biasanya tuh pas di zoom tuh harusnya oke juga. Tapi let's say kayak gini. Jadi kalau kalian bisa ngebayangin kan, kalau misalnya gambarnya segini, kira-kira interpretasi terhadap bangunan ini seperti apa. Cuman emang kurang jelas aja gitu. Jadi ini sangat penting ya, buat mengetahui gambar kalian tuh eye catching atau enggak. Jadi kasarnya ini gambarnya di billboard nih, bagus enggak gitu, ketahuan kan dari sana. Gitu ya. Jadi saya lihat sih secara kamera sih udah cukup oke ya, komposisinya udah cukup bagus, langitnya juga udah cukup kelihatan ada space gitu. Eee, tapi saya coba kasih sedikit masukan. Jadi kalau kita lihat dari berbagai faktor ya. Pertama dari segi modeling dulu, sama aset ya. Jadi kalau saya lihat sendiri, kita zoom in ya, mau nggak mau karena kita segi modeling. Ini udah cukup keren sih kalau saya lihat. Jadi kalau kita lihat secara konstruksinya itu udah bener. Bisa kita lihat nih dari detail rangkanya. Jadi ini adalah skill yang penting buat 3D artist ya, karena emang modeling itu adalah pondasi. Jadi kalau kalian mau ngerender keren, pertama harus kuasai dulu modelingnya yang keren gitu. Pelajari alam itu seperti apa, sambungan seperti apa, texturing seperti apa. Nih kalau kalian perhatiin nih, yang tadi mungkin Mas Ray ada ngejelasin tentang UVW gitu. Ini yang dimaksud oleh UVW itu. Jadi misalnya kalian perhatiin, ini tuh seratnya vertikal. Nah, sedangkan yang horizontal ini seratnya beneran horizontal gitu. Jadi ini benar sebenarnya. Nah, ini yang miring juga seratnya miring gitu. Kalau misalnya kalian jadiin ini satu objek, semuanya tuh seratnya sama biasanya. Biasanya sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal gitu. Jadi itu hal-hal dasar sih yang biasanya malah membuat cacat. Jadi kalau saya lihat ini cukup bagus ya, tangganya. Nah, tapi ini kalau kalian perhatiin ini mungkin ada sedikit masalah tiling ya. Ini tiling nggak sih? Nah, jadi saya coba kalau kalian perhatikan berulang lah ya ini. Nah, ini bagi 3D artist ini tuh suatu kebodohan gitu ya. Jadi bisa dibilang ini nggak boleh terjadi sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat, saya coba photoshopin ini untuk tilingnya. Nah, kira-kira kalau nggak tiling itu kira-kira kayak gimana sih? Nah, kayak gini ya kira-kira ya. Saya cuma nyomot dari sini, terus saya copy, terus saya turunin brightness-nya. Itu sudah cukup ngefek. Cuman ini jangan dilakukan, karena saya cuma mau ngedemoin ke kalian. Ngedemoin doang. Jadi, oh kalau nggak tiling tuh efeknya gimana sih? Gitu. Oke, bayangkan. Jadi buat teman-teman, perhatikan tekstur-tekstur kalian, jangan sampai ada kejadian tiling model gini. Next, balik masih ke perihal modeling dan texturing. Ini kalau saya perhatiin ini gede banget ya. Ini mau bikin ini mungkin kayak sedotan yang di skater. Jadi mungkin si ilalang sendiri ya kita harus lihat referensinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita cek, saya coba buka masih apa ya tadi ya, Mas Gede? Apa nggak ada? Bentar. Ini kita buka ilalang atap. Jadi emang kita kalau mau belajar tentang modelingnya sendiri, kita emang harus belajar dari foto aslinya gitu. Jadi kalau kita lihat ilalang model seperti ini, ya kita harus tiru nih persis nih kira-kira. Nah, ilalang tuh seperti ini loh gitu. Jadi kita coba bandingin dengan ilalang yang ada di sini. Ya, jauh ya. Tuh kalau kalian lihat. Jadi emang belajar dari referensi itu penting banget karena kita nggak boleh ngarang bebas gitu. Jadi kita kalau mau bikin natural gitu, kita emang harus belajar dari alam gitu. Kita harus niru. Jadi kalian jangan percaya kepada pikiran kalian. Oh, saya ingat nih menurut saya ilalang tuh seperti ini. Tapi itu tuh sebenarnya salah gitu. Bahkan kalian nggak ingat apa yang kalian lakukan 2 menit yang lalu kan. Apalagi kalian mengingat aset ilalang itu seperti apa. Jadi usahakan kalau kalian bikin aset atau benerin tekstur segala macam, tolong perhatiin referensinya gitu. Nah, ini contohnya saya udah photoshopin kira-kira. Ini sebenarnya saya nggak melakukan hal yang super, saya cuma ngopi dari
ini ya, terus saya kecilin, terus saya turunin brightness-nya, mungkin jadi dia sedikit lebih kecil, mungkin lebih lebih kelihatan real ya. Tapi kalau mau lebih real lagi sebenarnya cukup effort sih bikin ini. Kadang-kadang sih kita post pro ya, kalau kita udah malas banget sebenarnya. Oke, jadi itu perihal ilalang, terus next perihal background ya, mungkin. Background-nya apa ya nih? Nah ini, biasanya penyakit kita suka kelupaan nih, ada celah bolong di sini nih. Biasanya di semua render ya, kalau saya lihat di Mas Chris Kudi juga nih, kalau kalian lihat, ini ada celah putih nih. Biasanya di dunia nyatanya seperti ini, kecuali kalian di pinggir pantai yang benar-benar blong gitu. Nah, jadi ini tuh harus ditutupin, entah dia pakai existing atau entah dia pakai apa ya, pohon kah, hutan kah gitu. Jadi saya coba tutupin aja, saya copy dari bawah, malas soalnya. Lanjut, nah ini yang paling, ini mungkin kalau menurut saya pohon ini agak sedikit mengganggu kali ya, karena dia dia di tengah jalan sebentar. Kalau saya lihat dia ada di tengah jalan, ini emang sengaja ditanam oleh desainernya atau bagaimana nih? Jadi saya coba edit ya. Nah jadi ini pokoknya mengganggu banget di tengah jalan. Mungkin kalau memang pengen bikin framing mungkin taruh aja sekalian di dalam gitu. Dalam sini mungkin hilang. Oh nggak ada sih pokoknya. Tapi, nah atau enggak mungkin kalau mau di luar sekalian di sini. Jadi ini pertama dia ngerusak frame si bangunannya jadi potong ya. Kedua dia nggak jelas di tengah jalan. Nah kalau saya lihat si tekstur sandnya ini udah cukup bagus sebenarnya sih, udah cukup berani. Cuman ini ada efek-efek yang cukup aneh, walaupun emang kenyataannya mungkin pengen melihat pasir yang jatuh di atas paving ini. Ini mungkin tips buat para 3D artist. Foreground tuh sangat penting banget. Jadi kalau kalian lihat di sini foreground-nya ada yang aneh, kesan di belakangnya itu sebenarnya aneh semua. Oh, kalau sebaliknya, kalau misalnya foreground kalian detail parah gitu, misalnya bagus, kesannya itu kalau semua part di sebelah belakangnya itu adalah bakal bagus juga gitu. Jadi foreground tuh cukup penting ya. Jadi misalnya saya coba photoshopin gitu. Ya, jadi ini sebenarnya saya ngambil kasar dari Google gitu. Nih, maksudnya detail tuh seperti ini. Jadi misalnya pasir pantai itu, ini emang teksturnya mungkin harus diolah lagi ya, tapi ini udah level advance ya kalau udah bisa bikin yang model-model seperti ini. Cuman saya mau ngedemoin kalau misalnya kita ininya detail seperti apa sih gitu. Jadi ini mungkin sedikit demo aja. Jadi saya coba select cepat aja pakai Photoshop. Jadi emang kun-kun visual ini basicnya itu dari dulu itu emang senang post pro. Jadi kalau masalah-masalah model-model kayak gini itu daripada ribet, biasanya kita lebih prefer post pro sih. Kecuali emang kita udah tahu caranya seperti apa, jadi kita bakal detailin aja di 3D gitu. Cuman kalau belum tahu ya kita post proin aja. Terus saya coba kasih namanya pasir. Ya, kita masukin pasir ke sini, terus kita aktifin. Ini masih kelihatan kasar sih sebenarnya, cuman overall sih kira-kira mungkin, nah ini mungkin detailnya udah mulai kelihatan ya. Sekarang kalian bisa ngelihat, oh ternyata detail loh si ininya. Cuman kalau kalian perhatiin, shadow-nya ketinggalan ya. Kalau kalian perhatiin, ini teknik post pro aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling susah dari post pro itu kalau kalian pengen tempel tekstur adalah lighting-nya. Nih kalau misalnya kalian cuma tempel doang di atasnya, dia lighting-nya nggak akan sesuai. Karena kalau kalian lihat nih, ini ada cahaya ya. Lalu di sebelah sini ada shadow. Sebelah sini shadow, sebelah sini ada cahaya lagi. Nah itu generate-nya itu lumayan susah kalau kalian emang cuma tempel kayak gini. Tapi sebenarnya ada satu trik, yaitu kalian bisa pakai mode namanya overlay di sini. Mungkin saya biasanya pakai overlay sih. Jadi kalau kalian lihat nih, dia udah lebih ngeblend ya, karena tekstur atas sama tekstur bawahnya tuh nyatu gitu. Nah, tapi ini kalau kita perhatiin part sebelah sini mungkin agak kelihatan agak terlalu terang ya. Jadi mungkin saya sedikit gelapin aja brightness-nya gitu. Ya kira-kira mungkin gini. Oke, kira-kira
kayak saturasinya saya turunin. Oke, nah sekarang kalian udah punya tekstur yang detail kan dalam sekejap gitu. Nah tapi secara keseluruhan sih sebenarnya ini udah keren renderannya. Perlu diperhatiin kadang-kadang tuh teman-teman yang emang nge-post pro itu harus agak hati-hati karena kita harus lihat mood yang kita lagi kerjain. Contohnya ini adalah mood siang nih, jadi kadang-kadang teman-teman malah ngasih efek kabut di belakang gitu. Realitanya sih kalau kalian ngelihat pantai siang nggak mungkin ada kabut gitu. Kecuali emang pantainya tuh suasananya tuh dusk atau senja gitu. Atau background ini benar-benar jauh banget gitu. Itu baru ada efek kabutnya. Cuman kalau efeknya seterang ini gitu, itu realitanya nggak akan ada kabut sih. Kalau di jaraknya sedekat ini. Jadi ini udah benar sebenarnya dari segi komposisi dan dari segi apa ya, lighting. Cuman emang perihal detailing dan texturing sih masukan dari saya gitu. Ya mungkin kalau emang Mas Gede udah bisa bikin tekstur kayak gini di 3D, ntar saya minta ya. Saya jadiin library ntar. Atau enggak mungkin di-share ya di sini. Oke, oke, kebayang kira-kira bedanya? Ini mungkin skill post pro diperlunya waktu kayak gini ya. Kalau kepepet aja. Nah, oke, kira-kira itu sih review saya untuk Mas Gede. Overall sih udah keren banget gitu. Jadi tinggal sedikit polesan. Oke, lanjut. Kita masuk ke Mas Christian Budi ya. Ini sebenarnya salah satu inspirasi saya di Facebook ya, karena dia aktif untuk pengguna Blender. Jadi mungkin yang teman-teman lain kalau saya perhatiin pakainya Max kali ya. Ini pakai Max kelihatannya ini juga kayaknya dari cara nanamnya mungkin kayaknya pakai Max nih. Dari warna fognya kayaknya ini kayak pakai Corona render nih kelihatannya. Nah, tapi kalau Mas Chris ini dia pakai Blender. Ini program yang setahun kebelakangan itu powerful di kalangan 3D artist ya. Dan banyak yang dipakai, banyak yang pakai. Koma, Enomu dan Remy dari kita juga pakai Blender. Jadi bagi yang emang pengen free, Blender itu adalah salah satu opsi yang cukup bagus. Oke, balik lagi ke review ya. Jadi ini tuh cukup sulit nge-reviewnya karena sebenarnya kalau kalian perhatiin semuanya bener gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini udah detail nih. Jadi kalau rumputnya udah di-mix sama apa namanya, jenis rumput yang lain, terus ada bunganya kecil-kecil gitu. Terus teksturnya juga kalau saya perhatiin dari segi scaling udah benar, dia udah displacement-nya udah benar, terus ada bump-nya, ada gloss map-nya, dan reflection-nya itu beda-beda nih. Kalau kalian perhatiin ini ada part yang reflect, ada part yang enggak gitu. Jadi sebenarnya secara teknik semuanya itu udah dilakukan gitu. Kalau kalian perhatiin nih, detail banget ya. Jadi modelingnya sendiri bahkan ada lampunya kalau kalian lihat. Sampai ke sininya ada lampunya juga ya dari mobilnya. Keren ya. Nah, tapi entah mengapa waktu kita ngelihat cara thumbnail kayak gini, ada semacam hal yang nggak menarik gitu. Jadi tapi secara teknik kalau kalian perhatiin nggak ada yang salah. Ini biasanya yang 3D artist pada bingung ini saya mesti ngapain lagi gitu. Ini kalian perhatiin ini teksturnya udah super detail ya, udah ada guratannya gitu. Udah pakai gloss map ya. Jadi detail banget. Pohonnya juga udah pakai pohon ini kalau nggak salah Max Tree ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan nih? Jadi pertama itu adalah impresi awal. Jadi seperti yang pertama kali Mas Ray ngomongin kalau emang ini kebutuhannya itu untuk marketing. Jadi kebutuhan untuk marketing itu nggak cukup real doang. Jadi kalau real doang tuh sebenarnya kasarnya kita kayak foto ini di malam hari gitu. Itu langsung real gitu. Tapi kalau misalnya cuman kita foto aja tapi tanpa diedit, tanpa di touch up, tanpa di adjustment gitu, itu bakal tetap kurang menarik. Jadi saya ada semacam video sih mungkin bisa lihat screen saya kan di sini. Ini sedikit apa ya? Ini out of topic sedikit ya. Hey guys, this is Mike Kelly here with fstoppers.com. I'm currently in the Bahamas at the Atlantis Resort. Right behind me here is what. Coba saya cek ini udah benar bisa We are here right now finding a location for my architectural photography workshop.
Ini ke-share kan ya Mas Ray? Enggak. Oh enggak, sebentar. Bentar, saya pause share dulu. Bentar. Main aja lah ya. Oke, kelihatan ya layar monitor saya ya. Wes kelihatan. Belum. Masih delay. Oke. Ya, ini harusnya udah benar ya, Mas? Ya, udah. Wes. Nah, jadi ini ada sedikit jadi kita lihat kasus yang ini ya. Jadi kasus renderan Mas Kris ini udah benar-benar real nih dan secara teknik udah benar nih. Tapi entah mengapa kayak kurang menarik. Nah, jadi ini saya ada sedikit video. Mungkin kalian bisa lihat ya. Ini fotografer ya. Jadi saya skip sedikit. Michael. Iya. Saya dikasih tahu Pak Guru dari SOA. Keren Michael ini. Jadi kalian pakai dia sebagai acuan. Ya benar. Saya juga baru tahu sih kemarin waktu di State of Art. Jadi ini adalah foto kondisi asli kalau kalian pakai kamera beneran gitu. Dengan kamera secanggih apapun, hasilnya pasti gini gitu. Dengan kalau kalian perhatikan kan suasananya blue hour ya. Lalu di sini ada lampunya gitu. Nah, kalian nggak bisa melakukan apapun nih di sini gitu. Kalau kalian melakukan adjustment apapun, itu nggak akan mempan gitu. Misalnya kalian naikin brightness, kontras, segala macam gitu. Jadi gimana caranya si image ini biar bisa menarik? Nah, ini ntar dicoba dijelasin di sini. Nah, jadi kayak dia, nah realitanya sih sebenarnya nggak biru ya tadi ya, hitam ya. Nggak sih? Nah, saya coba skip. Nah, jadi kalau kalian perhatiin nih, dia ngelightingin, dia bikin flash di sini ya. Oke, dia foto pakai flash nih. Jadi dia nge-flash dari berbagai sudut ya, kayak gini ya, dengan posisi kamera yang sama. Nah, jadi dia berusaha membuat semacam highlight dari fotonya dia gitu. Nah, terus dia bisa kontrol semuanya di Photoshop gitu. Emang sih ini tuh kayak semacam ngibulin sih, karena realitanya nih lighting cahaya itu tuh nggak ada sebenarnya gitu. Nah, tapi untuk kebutuhan marketing dan untuk kebutuhan lain ini tuh mungkin diperlukan gitu. Kalau di render enak nih bisa bikin kayak gini dengan mudah. Nah, kalau di foto, nah kan nggak bisa kan ya. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh, ini tuh lebih ke teknik sebenarnya. Ya, kebayangkan ya. Jadi tuh. Ini dari mana sumbernya coba kalau dari asli dari sini. Cuman ini membuat highlight bangunan sofa kalian jadi lebih kelihatan, terus jadi ada gurat-guratannya jadi kelihatan, seperti itu. Yang nggak bisa kalian capai hanya dengan ngerender realistik. Jadi makanya teknik dari cara kerja fotografi itu mungkin kalian perlu belajar ya, dan itu cukup penting juga. Jadi kayak saya coba skip aja, oke. Jadi ini sebelumnya ya, nah ini setelahnya gitu. Nah ini dengan teknik ya, ini nggak semua fotografer make sih, tapi ini adalah satu hal yang bisa kalian pertimbangkan untuk membuat renderan tuh bakal mirip seperti ini juga. Oke, lanjut. Nah, contohnya mungkin sedikit intermezzo aja, jadi saya coba kasih contoh yang lain. Contohnya mungkin saya agak lupa ya. Misalnya kayak gini lah. Nih, ditanya sih kalian nggak sih kayak kalian dapat shadow dari sini. Ini cahaya dari sini tuh sekuat apa sehingga kalian bisa dapat shadow seperti ini gitu. Ini pasti butuh bantuan lighting. Model-model seperti ini ya nggak sih itu. Nah, tapi gelap terangnya ini yang membuat keren sebenarnya. Lanjut. Nah misalnya lighting seperti ini nih. Kalian kebayang nggak sih kalau misalnya semua lighting di sini tuh dinyalain? Ya, kalau kalian perhatiin, nggak semua lighting dinyalain. Ini ada yang nyala, di sini ada yang mati, di sini ada yang mati, di sini ada yang nyala lagi gitu. Jadi kalau kalian lihat secara ritme, jadi dia kita pertama kali ngeliat ini, terus kedua kita ngeliat ini, ketiga kita ngeliat ini. Jadi kita dikasih flow gitu, kita cara ngelihatnya ke sana gitu. Bayangkan. Jadi
realitanya mungkin di dunia nyata kalian terangin tuh semuanya tuh lightingnya. Tapi mungkin untuk kebutuhan estetika dan emang supaya gambarnya nggak flat, ada beberapa part yang dinyalain, ada beberapa part yang dimatiin. Nah, itu mungkin ya gambaran tekniknya ya. Jadi nggak selalu harus benar-benar sesuai dengan kenyataannya gitu.